Pengecekan penerima PIP Part 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gue Rahman. Di video kali ini kembali kita akan melakukan pengecekan terkait penerima program Indonesia Pintar. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung maupun yang sudah sering bergabung di channel Gue Rahman tetapi belum sempat klik tombol subscribe, saya ingatkan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait pengecekan kita pada hari ini. Baik teman-teman, jadi hari ini kembali saya akan melakukan pengecekan penerima PIP buat teman-teman yang belum sempat dilakukan pengecekan. Tetapi buat teman-teman yang ingin juga dilakukan pengecekan, jangan lupa tuliskan data teman-teman di form yang saya sediakan di deskripsi video. Jadi jangan lupa cek video ini, deskripsinya ada link, silahkan diklik untuk mengisi data teman-teman. Oke, kita langsung saja lanjut pengecekan pada hari ini. Kira-kira siapa yang akan dicek hari ini? Jangan lupa nonton sampai selesai. Baik teman-teman, kita lanjut ya untuk melakukan pengecekan penerima PIP hari ini. Yang pertama ada Muqtadah dari Provinsi Aceh. Untuk status saat ini nominasi tahun 2021, kemudian pemberiannya tahun 2024. Jadi untuk Provinsi Aceh teman-teman, dia menggunakan Bank BSI. Jadi misalnya ada peserta didik yang dapat dari SD sampai SMA, maka rekeningnya akan tetap sama selama tidak ada perubahan data dari peserta didiknya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi semoga untuk Muqtadah ini segera cair bantuannya, karena Muqtadah ini termasuk prioritas 1 penerima program Indonesia Pintar. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut ada Adibah Syakila dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi untuk status saat ini datanya tidak ditemukan. Jadi untuk Adibah Syakila bisa mengisi form kembali ya, karena di sini ada kesalahan pengisian entahkah itu NISN-nya atau NIK-nya. Kenapa? Karena di sini keterangannya data tidak ditemukan. Jadi untuk teman-teman yang tidak terdaftar sebagai penerima PIP ketika mengisikan NISN dan NIK-nya valid, maka keterangannya di sini ketika teman-teman benar-benar bukan sebagai penerima PIP, maka di sini akan tercatat siswa bukan penerima PIP seperti itu. Jadi untuk Adibah Syakila bisa mengisi form ulang yang ada di deskripsi video ini untuk dicekkan kembali bantuan PIP-nya. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut ada Revalina Putri dari Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk statusnya saat ini nominasi tahun penyaluran 2023, kemudian pemberiannya 2024. Dan Revalina Putri ini dari salah satu sekolah dasar dan menjadi prioritas penerima untuk program Indonesia Pintar. Jadi untuk Revalina Putri ini menjadi prioritas 1, dan semoga untuk bantuan PIP-nya tahun 2025 segera dicairkan. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut ada Muhammad Iswan dari Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk status saat ini nominasi 2024, kemudian pemberian 2024. Jadi siswa ini tahun sebelumnya masuk sebagai SK relaksasi. Jadi untuk Muhammad Iswan semoga tahun ini tetap diusulkan oleh sekolahnya agar tetap bisa dapat program Indonesia Pintar. Kenapa? Karena Muhammad Iswan tidak memiliki KIP digital karena tidak terdata di data terpadu kesejahteraan sosial atau yang sekarang berganti menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi teman-teman, khususnya orang tua dari Muhammad Iswan, agar anaknya bisa tetap dapat, maka orang tuanya bisa konfirmasi untuk dicentang layak PIP oleh pihak sekolahnya. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya.
Lanjut, ada Lisha Rahman dari Provinsi DKI Jakarta yang statusnya saat ini nominasi 2021, kemudian pemberiannya juga 2021. Jadi untuk Lisha agar bisa dapat bantuan PIP maka harus diusulkan oleh pihak sekolahnya. Jadi sekarang Lisha itu sudah ada di jenjang sekolah menengah atas, jadi minta untuk diusulkan oleh pihak sekolah. Selain itu, untuk Lisha ini beberapa tahun sebelum melakukan aktivasi sudah terdaftar sebagai penerima PIP tetapi tidak melakukan aktivasi sehingga dananya dikembalikan ke negara. Seperti ini teman-teman. Jadi Lisha ini sudah dapat bantuan PIP sejak pertama kali bantuan PIP ini rilis. Jadi PIP ini rilis teman-teman tahun 2017. Jadi Lisha Rahman ini sudah terdaftar dari tahun pertama, tetapi karena tidak diaktifasi sehingga dananya dikembalikan ke negara. Dan itu bukan hanya 1-2 tahun teman-teman. Bahkan 2017, 18, 19, 20. Jadi 4 tahun berturut-turut dana PIP Lisha itu dikembalikan ke negara karena tidak melakukan aktivasi rekening. Jadi pentingnya untuk orang tua, pihak sekolah memperhatikan data-data siswanya, siapa yang belum aktivasi rekening maupun yang belum mencairkan bantuan PIP-nya. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut, ada Desti Cynthia dari Provinsi Jawa Tengah. Untuk statusnya saat ini tahun penyaluran 2024 baik nominasi maupun pemberiannya. Jadi untuk Desti ini pada tahun sebelumnya aktivasi rekening di termin 2 dan akhirnya bantuannya juga cair di termin 2. Jadi semoga untuk tahun ini Desti tetap diusulkan di sekolahnya, khususnya SMK swasta ini, agar tetap dapat bantuan program Indonesia Pintar di tahun berjalan, khususnya tahun 2025 ini. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut, ada Mutia dari Provinsi Jawa Barat. Untuk status saat ini pemberiannya tahun 2024, tetapi karena di form Mutia mengisikan kelas 10 yang artinya mungkin ya baru mau masuk SMA tahun ini. Jadi untuk Mutia agar bisa dapat bantuan PIP di SMA-nya karena akan ada pengusulan nih tanggal 31 Agustus ya batas sinkronisasinya, maka Mutia harus meminta pihak sekolah untuk diusulkan dapat bantuan program Indonesia Pintar. Dan ini juga berlaku buat teman-teman semuanya yang baru mau masuk SMA maupun masuk SMP maupun masuk SD. Ketika anak-anaknya diinginkan untuk dapat program Indonesia Pintar, maka harus menyampaikan ke pihak sekolah ya. Jadi beberapa sekolah itu biasanya abai tentang ini. Nah, ketika ada orang tua siswa yang memperhatikan tentang program Indonesia Pintar, semoga pihak sekolah juga bisa lebih aktif menginformasikan atau memperhatikan terkait peserta-peserta yang akan diusulkan dapat di tahun berjalan. Jadi untuk Mutia semoga diusulkan ya oleh pihak sekolahnya, khususnya untuk SMA-nya tahun 2025 ini, sehingga bisa masuk nominasi kemudian menjadi pemberian. Kenapa? Karena untuk SMA maupun SMK di luar Provinsi Aceh itu SMA SMK menggunakan BNI. Oke, jadi harus aktivasi rekening lagi untuk dapat bantuan PIP di tahun 2025. Jadi semoga untuk Mutia segera diusulkan dan masuk nominasi 2025 tahun ini. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut, ada Alicia Syafa dari Provinsi Jawa Timur. Untuk status saat ini pertama dan terakhir dapat PIP tahun 2021. Dan sekarang untuk Alicia kan duduk di kelas 6 SD. Jadi ketika Alicia diusulkan di awal tahun 2025 maka masih bisa dapat tahun berjalan ini. Tetapi ketika baru mau diusulkan di Agustus mendatang, kemungkinannya untuk dapat sedikit teman-teman. Kenapa? Karena kelas akhir itu biasanya ada tanda merah, misalnya kondisional kelas akhir tidak bisa lagi diusulkan seperti itu. Jadi untuk orang tuanya tidak apa-apa bisa menyampaikan ke pihak sekolah untuk bisa dicentang layak PIP untuk Alicia Syafa ini. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut, ada Fadli Badilla dari Provinsi DKI Jakarta.
Untuk status saat ini yaitu pemberian tahun penyaluran 2024, dan Fadli ini termasuk sebagai prioritas 1 penerima program Indonesia Pintar. Jadi semoga untuk Fadli dan teman-teman yang lainnya yang masuk prioritas 1 segera dicairkan bantuan program Indonesia Pintarnya. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut, ada Wahidil Fadri dari Kepulauan Riau. Untuk statusnya saat ini hak data tidak ditemukan karena kesalahan mengisikan form yaitu NISN maupun NIK-nya, sehingga keterangannya data tidak ditemukan. Jadi untuk Wahidil Fardi bisa mengisi ulang ya form yang ada deskripsi video untuk pengecekan yang valid. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut, ada Lailatul Syahrini dari Provinsi Banten. Untuk status saat ini nominasi maupun pemberiannya itu tahun penyaluran 2023. Jadi untuk Lailatul ini di tahun-tahun berikutnya tidak dapat bantuan PIP. Nah, kenapa? Karena Lailatul ini memang kecil peluangnya teman-teman dapat bantuan PIP kecuali diusulkan oleh pihak sekolah kemudian disetujui oleh pihak kabupaten. Jadi untuk teman-teman yang seperti Lailatul ini, ketika tidak memiliki KIP digital atau tidak terdata di data terpadu kesejahteraan sosial, maka memiliki kecil kemungkinan untuk bisa dapat setiap tahunnya. Jadi begitu juga teman-teman yang lainnya, selama tidak diusulkan oleh pihak sekolah maka tidak dapat bantuan PIP, karena gerbang pertama teman-teman dapat PIP karena diusulkan oleh satuan pendidikan. Itu dia pengecekan kita hari ini. Buat teman-teman, semangat ya. Buat teman-teman yang belum dicek, nantikan lagi video berikutnya. Dan teman-teman yang sudah dicek, jangan lupa dipantau terus apakah teman-teman sudah cair atau tidak. Oke, itu saja teman-teman informasi di video ini. Jangan lupa teman-teman bantu like, share informasi ini agar semakin banyak teman-teman yang mengetahui informasinya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.